Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Yanto, NIM 1951200004 dari kelas SY1 semester 3, jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 6 materi mengenai mata kuliah Etika Ekonomi Islam. Baik, yang pertama, materi yang akan saya presentasikan atau akan saya jelaskan yaitu yang pertama materi etika konsumsi Islam dan studi kasus konsumsi. Yang kedua, tanggung jawab sosial bagi pelaku ekonomi. Yang ketiga, tanggung jawab sosial pelaku ekonomi terhadap lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab sosial pelaku ekonomi bagi kesejahteraan umat dan masyarakat. Yang kelima, good governance sebagai tanggung jawab negara terhadap penerapan etika ekonomi di Indonesia. Dan yang keenam, Lembaga Al-Hisbah sebagai tanggung jawab negara terhadap penerapan etika ekonomi dalam dunia Islam. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu etika konsumsi Islam. Konsumsi dari bahasa Belanda yaitu konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang bersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam etika konsumsi Islam harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya yang pertama, jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal thoiban, yaitu mulai dari zat, artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syariah, sampai pada prosesnya yang harus atau telah memenuhi kaidah syariah. Yang kedua, kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan. Kemudian, etika konsumsi dalam Islam mengutamakan maslahah, manfaat, dan menghindari israf atau pemborosan, ataupun tafsir menghambur-hambur. Uang, harta tanpa guna konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat barang dan jasa. Dasar hukum perilaku konsumsi atau konsumen, yang dimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sumber yang berasal dari Sunnah Rasul yang artinya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ketika kami dalam berpergian bersama Nabi SAW, mendadak datang seorang berkendaraan sambil menoleh ke kanan ke kiri seolah-olah mengharapkan bantuan makanan. Maka bersabda Nabi SAW, siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak mempunyai kendaraan, dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak mempunyai bekal. Hadis riwayat Muslim. Teori etika Islam di bidang konsumsi. Etika Islam berarti akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Istilah etika yang dalam bahasa Indonesianya adalah kesusilaan. Kata dasarnya adalah susila, kemudian diberi awalan ke dan akhiran an. Susila berasal dari bahasa Sanskerta, su berarti baik, dan awalan ke dan akhiran an. Dan sila berarti norma kehidupan. Jadi, etika berarti menyangkut kelakuan yang menuruti norma-norma kehidupan yang baik. Adapun etika Islam berarti menurut hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di bidang ekonomi, etika Islam berarti ketika seseorang mengkonsumsi barang-barang harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang atau rezeki baik untuk dikonsumsi maupun diproduksi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah materi pertama mengenai etika konsumsi Islam. Baik, saya akan lanjut mengenai materi yang kedua, yaitu tanggung jawab sosial pelaku ekonomi terhadap kepentingan umat atau masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tindakan sukarela dari perusahaan sebagai upaya perusahaan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun CSR pada mulanya hanya merupakan gerakan moral atau etika dalam berbisnis, namun komitmen berbagai halangan untuk mendorong penerapan CSR oleh kalangan dunia usaha terus menguat. Di Indonesia, perkembangan CSR juga dituntut oleh semua pihak untuk terus menunjukkan aksinya, dan sebagai salah satu pendorong perkembangan CSR di Indonesia adalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Sebelum lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility hanya merupakan etika bisnis yang tidak termuat dalam hukum tertulis di Indonesia. Penerapan tanggung jawab perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk kegiatan perusahaan. Beberapa kewajiban dari tanggung jawab sosial perusahaan tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan dengan baik karena prinsip setiap daerah penerima berbeda. Penerapan konsep yang tidak memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan secara berkelanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana akan berakibat kerusakan lingkungan dan masyarakat. Itulah materi yang kedua dari saya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial bagi pelaku ekonomi terhadap lingkungan. Dalam pandangan sosial ekonomi Islam terhadap lingkungan, di mana tanggung jawab perusahaan lebih dari sekedar menciptakan laba, yaitu perusahaan juga terlibat untuk urusan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, perusahaan pada dasarnya bukan pihak independen yang hanya bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya. Perusahaan seharusnya memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat yang lebih luas, baik untuk urusan sosial, hukum, dan berbagai masalah perpolitikan. Tanggung jawab ekonomi menghasilkan barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat lingkungan sehingga perusahaan dapat membayar pada pemegang saham dan kreditornya. Tanggung jawab sosial adalah suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Di dalam tanggung jawab sosial terdapat beberapa ruang lingkup yang harus diketahui. Yang pertama, tanggung jawab terhadap konsumen. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan kepedulian suatu perusahaan. Prinsip tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup. Tanggung jawab sosial pelaku bisnis atau lebih dikenal di dunia multinasional sebagai Corporate Social Responsibility yang sampai saat ini belum memiliki pengertian tunggal sehingga pengertiannya tertulis dari pendapat para pakar ahli bisnis. Materi selanjutnya atau materi yang keempat yaitu tanggung jawab sosial pelaku ekonomi bagi kesejahteraan umat dan masyarakat. Ada beberapa strategi dalam melakukan tanggung jawab sosial. Yang pertama, strategi reaktif. Strategi reaktif ini contohnya perusahaan tembakau di mana
lalu cenderung untuk menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan antara konsumsi rokok dengan peluang terjadinya penyakit kanker bagi masyarakat. Yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif ini dalam bertanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif, yang dimana strategi akomodatif ini perusahaan-perusahaan besar pada Orde Baru dituntut untuk memberikan pinjaman kredit lunak kepada para pengusaha kecil, bukan disebabkan karena adanya kesadaran perusahaan, akan tetapi sebagai langkah akomodatif yang diambil setelah pemerintahan menuntut para korporat untuk lebih memperhatikan para pengusaha kecil. Yang keempat, strategi proaktif, yang dimana dalam jangka panjang perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan, justru akan berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya dalam tanggung jawab sosial, misalnya dengan membuat kegiatan khusus penggunaan limbah, keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial di lingkungan masyarakat, atau dengan memberikan pelatihan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar atau perusahaan. Manfaat tanggung jawab sosial bagi masyarakat, yang dimana tanggung jawab sosial ini konsekuensinya logis. Keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat mendorong perusahaan itu untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Selanjutnya, materi yang kelima, yaitu good governance sebagai tanggung jawab negara terhadap penerapan etika ekonomi di Indonesia. Lahirnya wacana good governance berakhir dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktek pemerintahan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah yang bersifat tidak transparan, non-partisipatif, serta sentralisasi menumbuhkan rasa tidak percaya di kalangan masyarakat, bahkan menimbulkan antipati terhadap pihak pemerintah. Masyarakat sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Berbagai ketidakpuasan dan kekecewaan akhirnya melahirkan tuntutan dari masyarakat untuk mengembalikan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang ideal. Sehingga good governance tampil sebagai upaya untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat atas kinerja birokrasi yang telah berlangsung. Etika dalam ekonomi dan konsep etika ekonomi yang diperkenalkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2010 bahwa etika ekonomi mengacu pada penerapan prinsip-prinsip etika pada suatu kondisi bisnis, khususnya dalam menghadapi situasi dilematis dalam bisnis. Etika ekonomi perusahaan mengacu pada standar pelaku usaha perusahaan yang terdiri dari etika usaha dan etika kerja. Konsep etika bisnis komite ini merupakan konsep standar etika yang berpijak pada pelaku usaha perusahaan. Diharapkan dapat lebih mendukung keberhasilan penerapan corporate governance. Dua orang peneliti yang melakukan penelitian etika bisnis terhadap Islamic Bank melakukan penelitian terhadap annual report yakni menemukan ketidaksesuaian terkait komitmen kepada masyarakat, penggunaan visi, misi perusahaan, kontribusi, dan pengolahan zakat amal dipinjamkan kebajikan informasi mengenai manajemen puncak hasil bagi Indonesia. Itulah materi yang kelima mengenai good governance, tanggung jawab sosial, tanggung jawab negara terhadap penerapan etika ekonomi.
Kemudian materi yang terakhir atau materi yang keenam yaitu studi tentang membangun budaya beretika Islam dalam aktivitas ekonomi. Pada zaman yang semakin maju ini, sudah menjadi kebenaran umum bahwa praktik-praktik bisnis modern saat ini hanya bertujuan memperjuangkan keuntungan finansial serta dan saling menjatuhkan satu sama lain. Hal ini karena umumnya para pelaku bisnis modern menggunakan konsep bisnis yang berpijak pada seleksi alam ala Darwin, yakni survival of the fittest, yang artinya siapa yang kuat dialah pemenangnya. Dari sini sangat terlihat bahwa nilai etika merupakan sesuatu yang sangat sulit dicari dalam perkembangan dunia bisnis modern. Bisnis yang tanpa mengedepankan etika ini pada dasarnya berlandaskan pada prinsip homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya, yang artinya menjalankan roda bisnis tanpa mengenal kawan. Prinsip ini hanyalah fokus pada persaingan yang tanpa kompromi. Setiap pesaing bisnis adalah lawan yang harus dikalahkan dan dijatuhkan, atau bahkan ketua, bahkan keluar perlu dijadikan korban bagi perjalanan bisnisnya demi meraih keuntungan. Hal ini tentu saja berbeda dengan bisnis yang beretika, di mana ia selalu menekankan bahwa dalam bisnis selalu disandarkan pada prinsip homo homini lupus. Manusia adalah kawan bagi sesamanya. Artinya, dalam hubungan apapun, termasuk bisnis, hukum rimba tidak boleh terjadi. Akan tetapi, hendaknya dijadikan partner terbaik dalam memajukan usaha bisnis. Berbisnis secara etis sangatlah diperlakukan atau sangatlah diperlukan, karena profesi bisnis pada hakikatnya adalah profesi yang bertujuan untuk melayani masyarakat banyak. Oleh karena itu, dalam menjaga kelangsungan bisnis untuk melayani masyarakat adalah dengan menjalankan prinsip etika bisnis. Etika berbisnis yang islami merupakan suatu solusi dalam menjaga keberlangsungan bisnis di dunia modern ini. Hal ini karena di dalamnya diajarkan pengelolaan bisnis yang berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan hukum-hukum bisnis yang telah dibuat oleh para ahli fikih. Landasan yang dikembangkan tidak sekedar moralitas, tetapi juga spiritualitas untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga merupakan sebuah keharusan bagi setiap pelaku bisnis untuk senantiasa menjalankan bisnisnya sesuai dengan apa yang terdapat dalam ajaran Islam. Itulah materi yang terakhir atau materi yang keenam, yaitu tentang studi tentang membangun budaya beretika Islam dalam aktivitas ekonomi. Demikian presentasi materi dari saya pada mata kuliah Etika Ekonomi Islam. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya Royanto undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.